Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Miss Umi. Semoga kalian sehat dan tetap bersemangat belajar bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang kata baku dan tidak baku serta struktur kalimat. Apa itu? Kita akan pelajari satu persatu. Disimak baik-baik ya. Nah, pelajaran tentang kata baku dan tidak baku ini pernah kita singgung di kelas 5 meskipun belum detail. Nah, sekarang akan kita lebih detailkan lagi beserta contoh-contohnya. Kata baku dan tidak baku pengertiannya adalah kata baku, kata yang sudah ditentukan aturan atau acuannya dan sesuai KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bisa online, bisa langsung dengan buku kamusnya. Kata tidak baku, ini kata yang tidak ditentukan aturan penulisannya. Biasanya dipengaruhi oleh bahasa asing atau bahasa daerah, lalu percakapan sehari-hari, atau dalam suasana tidak resmi atau tidak formal. Nah, itu biasanya terjadi percakapan memakai bahasa tidak baku atau kalimat tidak baku. Nah, ini contoh-contohnya. Bisa dilihat contohnya dalam tabel ini, yang sisi kiri itu menunjukkan baku atau yang bagian atas. Contohnya baterai, kiri ya, itu berarti yang baku. Atau baterai, itu yang tidak baku. Lalu ambulans, itu baku, ambulan tidak baku. Akhirat baku pakai i, bukan akhirat. Akhirat itu tidak baku. Besok itu baku, esok tidak baku. Seterusnya bisa dibaca sendiri sampai contoh paling bawah. Itu ya, bisa dicoba satu persatu, disimak perbedaannya seperti apa. Lalu contoh lainnya nanti akan Miss Umi share di Google Classroom dalam bentuk Word atau file Word. Nanti bisa di print boleh atau hanya sekedar dibuka lalu dipelajari, dipahami, dan juga dibedakan apa sih yang membedakan antara baku dan tidak baku. Begitu ya. Nah, sekarang struktur kalimat. Struktur kalimat ini susunan dalam membuat kalimat atau menyusun kalimat. Sebenarnya kalimat itu apa sih? Kalimat adalah satuan terkecil dari bahasa dalam bentuk lisan atau tulisan. Nah, itu namanya kalimat, satuan terkecil. Kalimat minimal terdiri dari satu subjek biasa disingkat S, dan predikat atau P. Kalimat lengkap, jika itu kalimat lengkap terdiri atas subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Ingat ya, yang wajib ada dalam membuat kalimat adalah subjek dan predikat. Apa itu SPOK dan PL atau pelengkap? Nih, subjek adalah pelaku. Mudahnya adalah pelaku. Pelaku yang melakukan perbuatan atau kegiatan biasanya berupa kata benda, orang. Kata benda itu bisa berupa orang, tumbuhan, benda, atau binatang. Subjek ini cirinya bisa ditanyakan dengan kata tanya siapa atau apa. Itu contohnya adalah Dora mengikuti ujian bahasa Indonesia. Mari kita uji. Kenapa Dora menjadi subjek? Yang Miss Umi cetak kuning ini adalah menunjukkan subjek. Kenapa dia subjek? Itu kita uji dengan bertanya dengan kata tanya siapa atau apa. Karena ini Dora adalah orang, maka ditanyakan dengan kata siapa. Siapa yang mengikuti ujian bahasa Indonesia? Jawabannya adalah Dora. Nah, itu bisa kita uji dengan kata tanya siapa. Makanya Dora ini sebagai subjek. Letaknya di awal. Kalimat ini polanya SPO, S-nya Dora, P-nya mengikuti, ujian bahasa Indonesia sebagai objek. Sandi sedang belajar. Sandi subjek,
sedang belajar predikat. Upin berlari. Upin sebagai subjek, berlari sebagai predikat. Berikutnya predikat. Apa itu predikat? Perbuatan atau kegiatan yang sedang dilakukan oleh subjek. Predikat bisa berupa kata kerja, kata benda, atau kata bilangan. Predikat ini biasanya bisa ditanyakan dengan mengapa atau bagaimana. Mari kita uji dengan bertanya. Dirawat, yang Miss Umi cetak kuning adalah kata dirawat, itu predikat. Kata kerja, bukan kata benda atau kata bilangan, kata kerja atau verb. Nenek dirawat di rumah sakit, polanya S itu nenek, dirawat P, predikat, di rumah sakit, keterangan tempat. Kita bisa bertanya, mengapa nenek di rumah sakit? Jawabannya nenek dirawat. Dirawat itulah predikat. Gitu ya. Karena bisa ditanyakan dengan kata mengapa. Contoh yang lain bisa disimak ya. Berikutnya objek atau O. Sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjek. Predikat ini berupa kata benda seperti seperti subjek maksudnya, dan berada langsung di belakang P atau di belakang predikat. Biasanya dapat diganti dengan kata gantinya. Contoh, lomba tari diikuti para siswa. Polanya, pola kalimatnya SPO. Sekarang kita buktikan kalau para siswa itu objek, bisa diganti dengan nya. Lomba tari diikutinya. Nah, karena bisa diganti dengan nya, maka namanya objek. Monyet memakan pisang, SPO. Monyet memakannya. Nah, itu ya. Bisa diganti dengan nya, itulah ciri objek. Berikutnya keterangan. Keterangan di sini menjelaskan bagaimana, di mana, kapan peristiwa yang ada dalam kalimat. Keterangan bisa terletak di awal, di tengah, atau di akhir kalimat. Tidak seperti subjek. Subjek itu letaknya di awal. Kalau objek setelah predikat. Tapi kalau keterangan bisa di awal, di tengah, atau di akhir. Bedanya itu ya anak-anak. Ini contohnya. Rio bermain piano dengan sangat bagus. Ini polanya SPPL atau pelengkap dan keterangan cara. Ini keterangan ada macam-macam. Keterangan tempat misalnya. Terus kembali ke atas dulu menjelaskan tentang keterangan. Keterangan tempat contohnya di warung, di Solo, di atas meja, di bawah bantal misalnya. Itu keterangan tempat. Keterangan waktu, 2 hari yang lalu, besok, kemarin, tanggal 17 Agustus. Terus kemudian bisa jam atau pukul 7 misalnya. Itu menunjukkan keterangan waktu. Lalu keterangan cara misalnya dengan cepat atau dengan serius, dengan bersemangat, itu namanya cara. Lalu keterangan tujuan misalnya. Ini Miss Umi beri contoh kalimatnya untuk keterangan tujuan. Aku belajar dengan tekun agar lulus ujian. Agar lulus ujian itu merupakan keterangan tujuan. Lalu keterangan alat contohnya. Ibu mengiris apel dengan pisau. Dengan pisau menunjukkan keterangan alat. Sekarang yang keterangan penyerta. Contohnya, adik membeli bakso bersama mama. Bersama mama ini menunjukkan keterangan penyerta. Gitu ya, sudah ada contohnya satu persatu, nanti bisa dipahami, bisa diulangi lagi. Kalau di dalam contoh PPT ini adalah Rio bermain piano dengan sangat bagus. Ini keterangan cara, dengan sangat bagus, keterangan cara. Siswa kelas 6 belajar di perpustakaan. Di perpustakaan itu keterangan tempat. Berikutnya adalah pelengkap. Ini seperti objek, namun
bedanya pelengkap ini tidak bisa digantikan dengan kata gantinya. Contoh, Rio bermain piano. Polanya S, P, PL atau subjek predikat pelengkap. Kenapa bukan objek? Karena piano tidak bisa digantikan dengan nya. Rio bermainnya. Nah, ini namanya kalimat tidak berterima, tidak bisa diterima. Ya, jadi piano ini sebagai pelengkap sehingga tidak bisa diganti dengan nya, tidak seperti objek bisa diganti dengan nya. Nah, demikian dari Miss Umi. Jika kalian masih merasa kesulitan, bisa menghubungi Miss Umi via telepon atau WA. Nanti Miss Umi jelaskan kembali, gitu ya. Terima kasih dari Miss Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.